Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma 'alaina nikmah wa ja'ala ummatana wa lahul hamdu khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa 'allamana al-kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu liman i'tasama biha khairu ismah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lil alamin rahmah. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyifa'u thalathin sarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayati narin wa ini anha umati anil kain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semuanya dan juga adik-adik dan bapak-bapak. Ini ada yang bapak-bapak sudah, ada yang masih adik-adik, ada yang masih antara tengah-tengahnya. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan aman wilujeng. Dan perjalanan panjenengan semua alhamdulillah ke tempat yang sederhana ini tadi diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nanti pulangnya konduripun juga senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan ini nanti membawa manfaat buat kita semua, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Shalawatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti benar-benar diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta akan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnahnya adalah yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu hijamah atau bekam. Dan semoga nanti di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat? Sehat semuanya? Pak Suparlan sehat? Alhamdulillah. Mbak Ani sehat dan kawan-kawan? Alhamdulillah. Fisiknya sehat ya semuanya? Insyaallah. Ada yang gatel hari ini? Kalbunya sehat, jiwanya sehat? Insyaallah. Alhamdulillah. Dompetnya sehat nggak? Insyaallah. Dompetnya tanya dingklo semua. Kayak ada penyakit dompetnya ini. Mudah-mudahan dompetnya juga sehat wal afiat, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam pelatihan hijamah atau bekam ya. Di antara kita ini mungkin ada yang sudah bisa, ya Mbak Ani sudah bisa, Mas Atib sudah bisa, Pak Suparlan sudah bisa, dan kawannya sudah bisa datang ke sini mungkin pengen memperdalam dan pengen kenal, pengen oleh sertifikat. Ya mudah-mudahan, karena sertifikat itu penting, bukti kalau kita pernah belajar. Walaupun jenengan belum bisa, masih samar-samar, belajar itu karena bisa sambil jalan, tidak bisa satu hari langsung mahir. Baksos itu tujuannya apa toh? Untuk memperdalam suatu keilmuan dengan baksos, sering mengadakan baksos. Dan alhamdulillah kita hari ini tujuan kesini semua pengen pelatihan apa? Bekam. Pelatihan apa kesini? Bekam. Bekam. Nanti setelah pelatihan bekam betul-betul berani bekam. Sama daerah takut gak? Tidak. Oke, ini semangatnya bekam karena apa datang ke sini? Semangatnya pengen belajar bekam karena apa? Rata-rata karena apa? Nah itu yang sebab hitam karena apa? Pengen bisa ya. Yang belakangnya karena apa? Pengen
jadi terapis. Alhamdulillah. Mas Heru pengen apa? Ya dari rumah sakit ini. Rumah Nganjuk kalau sampai paru-parunya bermasalah ketemu dia. Ini dulu corona laris ya, sering meronsot orang corona ya, Mas Heru. Mas Heru semangatnya apa Mas Heru? Pengen melakukan sunnah Rasul aja. Biasanya malam Jumat toh Mbak Koni. Alhamdulillah, yang jelas semuanya banyak motivasi. Oke, di sini dijelaskan bekam itu adalah pengobatan sunnah, ada juga pengobatan langit. Apakah benar bekam itu pengobatan sunnah? Kira-kira benar atau salah? Benar. Kalau bekam itu dikatakan pengobatan sunnah, karena bekam ini sebenarnya sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Jadi sebelum zaman Rasulullah orang melakukan bekam ini sudah ada, bahkan bukan orang-orang Islam yang melakukan. Tapi kok kenapa terjadi sampai sunnah? Kenapa kira-kira? Kenapa? Pak Iqbal kenapa? Mas Iqbal? Karena Kanjeng Nabi sudah melaksanakan. Melaksanakan kanjeng Nabi bekam. Nggih. Masa kanjeng Nabi bekam? Di bekam apa bekam? Bekam. Oh, di bekam. Ya, karena memang dijelaskan dalam hadis-hadisnya Rasulullah itu memang rekomendasi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijelaskan di mukadimah, asifau fi salatin. Kesembuhan ada dalam 3 perkara. Yang satu apa? Sarbati asalin, minum madu. Minum madu Mas Heru, madu yang warnanya kayak madu, bukan madu yang berjalan Mas Heru ya. Minum madu, ya. Sarbati asalin. Jadi minum madu itu sunnah juga, ya. Makanya jenengan kalau pengen sehat, biasanya orang-orang melakukan terapi minum madu itu pagi hari sebelum sarapan. Sebelum sarapan, tas 1 sendok, 2 sendok itu diminum. Setelah itu baru sarapan, ya. Itu untuk menjaga kesehatan. Nomor 1, sarbati salin. Nomor kedua apa? Wa syartoti mih dijamin sayatan alat hijamah atau alat bekam. Itu sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Jadi bekam yang betul-betul sunnah. Yang ketiga, wa kayatin narin. Apa itu kayatin narin? Sulutan besi panas. Tapi ini dilarang oleh Nabi, ya, karena harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Wa ini anha umati anil kai. Dan sesungguhnya aku melarang umatku untuk melakukan sulutan besi panas karena ini berbahaya, harus dilakukan oleh orang yang ahli. Artinya di sini bekam memang tergolong pengobatan sunnah karena direkomendasikan oleh kanjeng Nabi. Oke ya. Terus juga banyak riwayat-riwayat yang lain menjelaskan tentang khasiat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang bekam. Ya, mungkin yang paling terkenal masyhur, ya, apa yang terkenal, Mas Iqbal? Ya, hadis yang menjelaskan masyhur tentang bekam, sebaik-baik pengobatan adalah bekam apa? Atau juga khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan adalah dengan berbekam. Luar biasa nih Rasulullah menjelaskan. Artinya ini bekam betul-betul direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Rasul itu, para Rasul juga mempunyai 5 sunnah, yang salah satunya adalah bekam, ya. Salah satunya adalah bekam. Itu kalau dilihat dari kacamata sunnah. Jadi panjenengan melakukan bekam itu sebenarnya niatkan untuk ittiba kepada kanjeng Nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada syarat-syaratnya Mas, Mbak. Nggak semua jenengan bekam mesti sunnah, ya. Contoh, jenengan ini melakukan bekam, Mas Iqbal, bekam Mbak siapa namanya cewek ini? Mbak siapa namanya sampean? Sonia. Mbak Sonia. Nah, jenengan bekam Mbak Sonia. Aku ittiba lah kanjeng Nabi, bekam Mbak Sonia. Bekam punggung, buka bajunya umpamanya. Ini sunnah atau enggak? Bukan lagi sunnah tapi haram. Jadi orang kalau jadi jangan sering terucap sunnah, bekam sunnah, tak taunya prakteknya tidak mengikuti syariatnya kanjeng Nabi. Berarti sudah masuk kategori haram, bukan kategori sunnah. Terus sekarang bekam, kenapa bekam dikatakan pengobatan langit? Kenapa bekam dikatakan pengobatan langit? Kenapa? Masih pada kenapa? Merenges lagi. Karena memang Rasulullah mendapatkan perintah pengobatan ini, bekam ini juga dari para malaikat. Jadi para malaikat waktu itu di Isra, pada waktu Isra
beliau pada malam hari berjalan di hadapan sekelompok para malaikat, ya. Dan malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, mur umataka bil hijamah. Ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Dalam riwayat lain, alaika ya Muhammad bil hijamah. Hendaklah kamu ya Muhammad berbekamlah. Yang satu memerintahkan umatnya untuk berbekam, yang satunya memerintahkan Rasulullah sendiri yang berbekam. Makanya banyak riwayat Rasulullah itu sering dibekam oleh para sahabat, yang bekam oleh para sahabat. Tapi Rasulullah tidak pernah membekam, tapi beliau dibekam. Makanya terkenalah namanya titik-titik sunnah. Nah, titik-titik sunnah itu dari mana kita dapat? Dari penjelasan dari Rasulullah ini. Ada titik pemumuhis, titik apalagi pemaksuan, titik sini apalagi al-kahil, titik sini untuk kesuburan biasanya apa namanya al-warid dan lain sebagainya, ya. Jadi pengobatan dari langit karena dapat kabar tentang bekam ini Rasulullah dari para malaikat dan juga dari malaikat Jibril, ya. Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, ya. Jadi Jibril mengabarkan kepada Rasulullah anal hajma anfa'u ma tadawa bihin nas. Jadi sesungguhnya bekam ini pengobatan yang sangat bermanfaat kepada manusia. Itu kabar dari Jibril. Nah, itu makanya bekam dikatakan pengobatan langit. Oke ya? Understand ya? Terus nanti setelah jadi terapis, boleh nggak bekam tuh? Kan sunnah. Menerima upah kira-kira boleh apa tidak? Sunnah kok menerima upah. Sekarang saya tanya, orang ceramah itu terima upah enggak? Orang ceramah? Menerima. Sama jas buka ikat belangkong, sama juga sami mawon. Bisa kurang yang berundal ya. Salam tempel. Kira-kira boleh enggak kalau kita analogikan dengan penceramah itu? Sangat boleh. Memang Rasulullah sendiri juga pernah memberikan upah ketika beliau di bekam, ya. Rasulullah sendiri pernah memberikan upah, tapi beliau tidak mentarif memberikan upah. Nah, kalau sekarang jenengan mentarif ya wajar juga, wong bekame alatnya ya beli, tisunya ya beli, maskernya beli, apalagi sekarang corona mahal semua, ya. Terus jarumnya juga beli, resepnya beli, terus membersihkan darahnya orang lain. Terus jenengan juga keluar tenaga, keluar waktu, kalau tidak dikasih upah ya terlalu. Ya. Betul nggak Mas Iqbal? Jenengan kalau bekam beli nggak? Apa langsung saya kasih kemarin? Beli loh? Beli. Ya, beli semua ya. Oke ya. Nah, nanti kita nggak bisa banyak teori karena bekam itu perlu banyak praktek. Nanti modulnya ada dipelajari di modul ya. Masih di fotokopi sama Mbak Tandri. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, langsung kita tutup. Kita pulang. Ya. Oke ya. Terus bekam itu ada berapa? Nah, bekam itu memang banyak. Bekam yang paling dicontohkan oleh Rasulullah memang bekam basah, yang direkomendasi oleh Rasulullah bekam basah. Tapi dulu bekam nggak pakai kayak zaman sekarang, pakai masih alat-alat tradisional. Ada yang pakai tanduk, ya. Ada yang pakai gading apa? Gading gajah, pakai tulang-tulang unta dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah modern, ya. Sudah modern, kita pakai alat-alat yang canggih, ya. Beli di pasaran ada semua, ya. Dan sekarang juga mulai dikembangkan bekam tanduk. Bekam tanduk sudah mulai dikembangkan lagi. Dan dengan nanti kita latihannya, pertama bekam kering, ya. Ada bekam luncur, terus bekam basah, ya. Bekam kering, bekam luncur. Bekam kering itu juga fungsinya sangat banyak sekali, terutama untuk orang masuk angin. Bekam luncur juga untuk orang masuk angin. Kalau bekam basah, masya Allah, bekam itu berkah, Mbak, luar biasa ya. Orang darah tinggi, ya, darah rendah pun, ya, stroke pun banyak mendapatkan keajaiban dengan bekam. Kita sudah pengalaman beberapa kali ya menangani orang-orang yang berpenyakit seperti itu. Kita terapi dengan bekam. Makanya jenengan kalau bisa bekam, masya Allah, bisa jadi dokter keluarga nanti. Jadi jenengan nanti kalau keluarganya sakit sudah nggak usah bingung, ya, karena jenengan punya ilmu yang luar biasa bekam, ya, bekam. Jadi nanti prakteknya ke orang tua dulu,
ke temannya dulu, ke saudaranya dulu, ya jangan langsung praktek ke orang lain. Gratisan dulu ya, ya baksos, ya infak seikhlasnya. Setelah itu nanti semakin perdalam, lama-lama nanti jenengan banyak dibutuhkan orang. Minimal jenengan bisa bermanfaat buat keluarga dulu. Ya ibu sakit, masuk angin, nggak usah bingung. Sudah punya alat ya, namanya bekam itu tadi, dipraktekkan nanti ya. Oke ya, siap? Insya Allah. Nanti prakteknya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau perempuan nanti di dalam, ya. Di dalam sana mau buka baju bebas, nggak akan kita masuk. Yang penting pintunya dikunci ya dari luar. Nanti tak tutup kalau nggak dikunci. Bisa praktek di dalam sana. Nanti yang laki-laki di sini aja, ya. Oke, terus apalagi alat-alat yang dibutuhkan untuk bekam ini? Bekam kita memerlukan alat, Mas. Tidak mungkin bekam tidak pakai alat. Pertama, pompa. Ya. Mana alatnya Mbak Ani? Pompa bekam itu biasanya kalau jenengan beli satu paket ya, sama gelas bekam atau kop bekam, ya. Ini harus punya, wajib hukumnya. Kalau nggak punya ini bekam pakai apa? Ya. Ini contohnya ya, pompa, terus kop, ya, harus punya kayak gini. Terus ini kalau bahasanya enaknya pen bekam. Terus dalamnya ada jarum bekam. Kita nih pakai jarum. Kalau pakai jarum ya. Kalau aslinya sayatan bekam itu ya. Tapi sekarang banyak pelatihan bekam tuh pakai jarum. Aslinya pakai sayatan ya. Tapi kelemahannya kalau nggak canggih, nanti bekas sayatan itu bisa membekas. Kalau tidak canggih ya. Oke ya. Yang dibutuhkan ini, jangan takut Mbak, nanti kalau sudah pinter bekam jenengan ketagihan. Istri saya itu ketagihan sama bekam sekarang. Selain bekam ini juga bekam sesuatu. Bentuknya bersama. Ketagihan, kalau capek gitu ya, capek ini pegel-pegel itu dia langsung minta bekam area sini. Udah cepet, paling tiga titik aja, itu sudah langsung selesai menyelesaikan masalah. Tidak sampai mijet yang lama gitu, enggak. Luar biasa, karena itu ada penyumbatan darah. Makanya nanti harus berani semua ya. Nanti kalau sudah tahu caranya, jenengan ini insya Allah ketagihan sama bekam. Saya pun ketagihan sama bekam. Ya, jadi ini alat-alat yang dibutuhkan ya. Terus ini satu paket biasanya kalau beli. Terus juga pakai, kalau yang bagus bersihkannya pakai kasa ya. Yang kalau ikut standar PBI itu harus pakai kasa. Terus juga tisu untuk bersihkan yang kotor-kotor. Juga dibutuhkan tempat sampah, ya, tempat sampah kresek itu ya. Usahakan steril ya kalau bekam, jangan sembarangan ya, karena yang kita keluarkan adalah darah. Ini kan harus steril, alkohol juga diperlukan, banyak ya. Nanti ada di buku modul bisa dibaca. Terus selain itu, kalau jenengan pengen belajar bekam, yang perlu diperhatikan adalah jangan takut melihat darah, ya, atau lihat darah pingsan. Nanti kalau melihat darah pingsan susah. Kemarin ada orang dari Jember datang ke sini minta pelatihan bekam, habis totok dia minta pelatihan bekam. Baru akhirnya dia minta di bekam, baru di bekam darahnya diambil dia langsung pucet, mau pingsan. Nanti suatu saat jenengan jadi terapis akan menemukan hal-hal kayak gitu. Kalau sudah terjadi seperti itu langsung kopnya langsung dicabutin, jangan diterusin. Kalau diterusin pingsan nanti, cabutin. Biasanya dia tidak sampai pingsan, langsung pucat. Itu biasanya dia takut lihat darah, belum terbiasa, masih awal-awal. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah aman ya, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bekam ini unik ya. Nanti kalau jenengan suatu saat sudah jadi praktisi bekam yang jam terbangnya sudah tinggi, nanti menemukan kasus-kasus bermacam-macam. Ada orang di bekam itu darahnya masya Allah hitam, ada yang di bekam keluar tuh kayak lendir ya, lendir jeli itu, ada yang cair aja, ada yang nggak keluar sedikit sekali, ada yang muntuk keluarnya, macam-macam ya. Kalau nanti sudah praktek itu menemukan hal-hal yang kayak gitu. Oke Mbak ya, ada yang tanyakan ya? Mas Iqbal sudah praktek kemana aja? Ibu mau tanya nih bekam area wajah. Oh bekam area wajah, kenapa? Ini wonten sing Minta itu. Ya itu kalau jenengan ada dua cara.
pakai Beckham biasa atau model estetika. Kalau estetika tidak sampai merusak wajahnya, tidak sampai membekas. Itu caranya cepat aja. Kopnya cepat. Kop sebentar langsung diambil terus di jarum. Kalau Beckham biasa kan lama, biasa sampai 5 menit, sampai 7 menit. Kalau yang Beckham estetika itu cepat. Jadi nggak sampai bekas, nggak sampai kelihatan. Tapi berulang-ulang. Ya. Gak apa-apa di wajah di Beckham itu. Area sinusitis. Kenapa? Area Oh itu nanti prakteknya. Ini kan masih banyak yang masih belum paham tentang Beckham aja belum paham. Terus yang dimaksud Beckham itu apa Mbak? Aslinya pengertian daripada Beckham. Ya, di sini kok nih apa? Di sini taruhnya gambar Beckham itu. Apa? Sesuatu yang dilakukan apa? Pertama adalah melakukan tarian, isapan. Isap tadi ya, kulit itu diisap. Diisap, setelah itu dikasih sayatan atau pakai jarum juga bisa. Setelah itu diisap lagi, keluarlah darahnya. Itu makna daripada Beckham sebenarnya begitu. Jadi kalau kering, Beckham kering sama Beckham luncur hasilnya bukan Beckham, itu kop gitu ya. Kop kering sama kop luncur. Ya. Kalau Beckham dari Rasulullah memang keluar darah. Oke ya. Siap gak ini kira-kira? Siap. Ya. Ini Beckham ini dasar-dasar dulu, tapi nanti walaupun dasar bisa dipraktekkan. Nanti ada titik-titik sunnah ya. Titik sunnah di sini puncak kepala nih. Ini biasanya disebut mumukhis ya. Biasanya untuk stroke ini wajib kalau jenengan nangani orang stroke. Ini di sini kalau laki-laki bisa dibotakin dulu. Botakin satu kulitnya kelihatan baru ditarik atau ada alat pakai vakum sekarang. Tapi yang paling afdol ya dibotakin baru ditarik. Terus ini ada titik koma 2 di atasnya tulang yang menonjol. Sini ada titik koma 2. Sini ada titik hamah. Sunah ya. Terus ini al-fahil ini luar biasa. Ini 100 penyakit ya. Al-fahil. Terus ini ada al-warib. Nanti praktek. Dan Beckham itu berapa lama dengan nanti melakukan penghisapan itu. Dan nanti saya jelaskan pada waktu praktek. Ya. Yang mungkin mukodimahnya ini aja ya. Karena Beckham itu perlu banyak praktek. Ya. Mungkin ada yang mau tanya gitu aja. Ada titik yang nggak boleh dipegang ya? Ada. Yang jelas pusar itu jelas nggak boleh. Ya. Pusar, udel sama Beckham. Terus dan titik-titik kayak ini apa payudara baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan mbaknya jangan di Beckham ya ini ya, semakin panjang nanti ya. Itu juga dilarang.